حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para alim, ulama, asatid, murabbi, mubaligh, para kiai, sesepuh bini sepuh yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Falah, muga-muga dipun paringi sehat, muga-muga sehat awake, sehat atine, sehat duwike. Mudah-mudahan pula kita pagi ini mengawali kegiatan dengan aktivitas sholat subuh. Rasulullah menjanjikan kepada kita sebagai umat tercintanya, man shollal isya'a fi jama'atin faka'annama sholla nisfal laili wa man sholla subha fi jama'atin faka'annama qoma kullal laili. Rawahu Muslim. Siapa orangnya yang mau sholat isya berjamaah, maka ia bagaikan sholat separuh malam. Dan siapa orangnya yang mau sholat subuh berjamaah, maka bagaikan orang tersebut menghidup-hidupkan semalam suntuk. Sebuah kegiatan yang sangat mulia bagi kita pagi ini, karena bisa bangun pagi dalam keadaan iman, bangun pagi dalam keadaan sehat, lalu kita awali dengan sholat subuh berjamaah di masjid lagi. Sebuah prestasi baik, sebuah prestasi mulia yang tidak semua orang bisa menjalankan. Bapak Ibu, saya ingin meneruskan misi Nabi Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa salah satu misi beliau di dalam kerisalahannya adalah mengajarkan sholat. Mengajarkan sholat. Ketika kita bicara sholat ini, kita lihat sedikit tentang sejarah. Saya sering mendapat pertanyaan, Pak. Loh, ketika Rasulullah sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu apakah sudah ada sholat? Jawabnya sudah. Cuman bagaimana, kayak apa, itu yang tidak ada penjelasan secara rinci. Jadi, sebelum peristiwa Isra Mi'raj yang kemudian Rasulullah diberikan kewajiban sholat 5 waktu yang sampai hari ini kita jalankan ini, itu sudah ada syariat sholat untuk Rasulullah. Yang pertama, sholat ini sudah disyariatkan untuk Nabi pada waktu awal beliau menerima wahyu di Gua Hira. Jadi ketika beliau menerima wahyu itu, tidak hanya menerima surat Al-Alaq. Nanti bisa kita cek di dalam hadis riwayat Ahmad dan Daraqutni. Di sana ada satu penggalan hadis. Inna Jibrila atahu fi awwali ma auha ilaihi fa'allamahul wudu'a was sholata. Rawahu Ahmad wa Daraqutni. Sungguh Jibril telah datang terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi awwali ma auha.
ketika awal permulaan menerima wahyu atau menyampaikan wahyu ilahi terhadap Rasulullah. Fa'allamahu dan Jibril telah mengajarkan kepada Nabi tentang apa? Tentang wudhu dan sholat. Oh, kalau begitu Rasulullah itu ketika diangkat menjadi Rasul sudah ada dan sudah menjalankan sholat. Nah kemudian kalau begitu sholat Rasulullah itu kayak apa? Para ulama itu tidak ada satupun yang bisa menjelaskan secara detail. Ada di dalam satu tafsir yang ditulis oleh Syekh Ibnu Jarir At-Tabari. Syekh Ibnu Jarir At-Tabari ini seorang ulama besar yang pertama kali menulis tafsir 30 juz lengkap. Jadi sebelum Ibnu Jarir At-Tabari itu belum ada seorang ulama yang menulis tafsir 30 juz. Nah, beliau menjelaskan, kata beliau, kana bada usyami amiru bisalasati ayamin min kulli syahrin wa raq'ataini ghadwatan wa raq'ataini asyiyatan. Beliau menjelaskan bahwa Rasulullah itu sudah diberi kewajiban puasa setiap bulan itu 3 hari. Jadi sebelum ada perintah Ramadan, poso Ramadan, beliau sudah menjalani puasa setiap bulan, yaitu puasa 3 hari setiap bulan. Kemudian warok ataini ghadwatan warok ataini asyiyatan. Beliau menjalankan sholat 2 rakaat di pagi hari dan 2 rakaat di sore hari. Oh, kalau begitu Kanjeng Nabi sudah sholat ketika itu? Sudah. Sudah sholat, sudah. 2 rakaat pagi hari dan 2 rakaat sore hari. Pagi hari ini jam berapa, sore hari jam berapa, saya tidak menemukan referensi yang qot'i. Ya namanya pagi berarti kan mulai subuh sampai duhur, yang namanya sore berarti asar sampai maghrib. Itu analisis akal dan pikiran. Tetapi bagaimana bentuk sholatnya, waktunya, tidak ada yang menjelaskan. Kemudian kalau kita lanjutkan, lalu bagaimana bentuk teknis sholatnya? Kalau kita membaca beberapa kitab, beberapa tafsir, itu ada penjelasan Pak. Bahwa sholatnya Nabi ketika belum ada perintah 5 waktu, sholat Nabi itu tidak pakai ruku. Berarti kalau tidak pakai ruku, berarti langsung sujud. Makanya kemudian Nabiullah Sulaiman alaihi salam, beliau juga sudah sholat. Sholatnya Nabi Sulaiman tanpa ruku, tanpa sujud, hanya berdiri. Sholatnya Rasulullah sudah ada sujud, tapi tidak ada ruku. Begitu sudah ada perintah sholat 5 waktu, sholat inilah yang merangkum seluruh sholat para nabi. Makanya bentuknya, teknisnya, ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk. Ini rangkuman dari seluruh sholat-sholat yang pernah ada. Kemudian saya pernah ditanya juga itu. Bagaimana Ustadz kalau kita melihat hadis riwayat Muslim, bahwa Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu, beliau setelah sholat, kemudian menjadi imam para nabi yang sudah meninggal terlebih dahulu. Kisah ini nanti bisa kita lacak di dalam hadis Sahih Muslim, kalau tidak salah hadis nomor 162. Penggalan hadisnya begini, diriwayatkan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik itu sahabat Nabi, kalau Malik bin Anas itu gurunya Imam Syafi'i, namanya Malik bin Anas. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, penggalan ayatnya, summa dakhaltul masjida fa shallaitu fihi raq'ataini.
Dawuh Kanjeng Nabi, summa dakhaltu, kemudian aku telah masuk al-masjidah, kepada masjid. Yang dimaksud masjid di sini adalah Masjidil Aqsa. Fasholaitu, kemudian aku sholat fihi, di dalamnya, rakaataini, 2 rakaat. Ini yang kemudian nanti kita baca di dalam tafsir Jalalain, Pak. Ketika menafsirkan ayat 1 surat Al-Isra. Ayat 1 surat Al-Isra. Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, penulis kitab tafsir Jalalain ini, beliau menjelaskan secara detail. Hampir 2 halaman. Nah, ketika Rasulullah ini sholat diikuti oleh para nabi yang terdahulu telah wafat. Lah terus bagaimana wong beliau ini sudah meninggal? Ini menjadi urusan Allah. Kenapa? Karena perjalanan ini adalah perjalanan mukjizat, perjalanan ini adalah perjalanan ta'abudi, perjalanan ini adalah perjalanan spektakuler yang Allah ingin menunjukkan kebesarannya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Hadirin, nanti kalau kita melihat secara detail, ketika turun Allah ini, ketika Rasulullah ini diangkat oleh Allah untuk menerima sholat 5 waktu, maka ini yang kemudian terjadi nasikh mansuh amaliyah sholat. Sholatnya Rasulullah yang pagi dan sore ini kemudian dimansuh dengan peristiwa Isra Mi'raj yang kemudian melahirkan sholat 5 waktu. Begitu pula puasa fardunya Nabi yang 1 bulan itu setiap bulan 3 hari dimansuh dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 183. Loh, kalau begitu sholatnya Nabi dan puasanya Nabi sebelum turun ayat surat Al-Baqarah 183 dan sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu sunnah ataukah fardu? Para ahli tafsir menyebutkan bahwa sholatnya Nabi, puasanya Nabi sebelum peristiwa Isra Mi'raj, sebelum turun Al-Baqarah 183 tentang puasa Ramadan, itu adalah kewajiban, itu adalah fardu bagi Nabi. Hadirin, kenapa ini saya sampaikan? Karena ini menyangkut sejarah, menyangkut peradaban sebagai seorang muslim harus tahu bahwa ketika Rasulullah itu dalam perjalanan menempuh syariatnya, itu tidak serta-merta. Butuh waktu, butuh situasi, butuh keadaan. Kalau andaikan langsung diturunkan kepada beliau, maka tentu akan menjadi berat. Kita sendiri saja untuk menjadi orang baik, tidak bisa kemudian langsung serta-merta, nggak bisa. Harus membutuhkan waktu secara bertahap. Hadirin, kalau kita membaca tentang Sahih Muslim di peristiwa Isra Mi'raj, tentang syariat sholat ini cukup panjang. Rasulullah diawali dengan peristiwa Isra dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Kemudian dilanjutkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kalau kita membaca di dalam kitab Hayatu Muhammad, karya Dr. Muhammad Haikal. Kalau kita melihat surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa al-ayat. Al-Quran hanya menyebutkan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau di dalam kitabnya Hayatu Muhammad yang ditulis oleh Dr. Muhammad Haikal, beliau merinci rute perjalanan Rasulullah ini. Diawali dari Mekah. Dari Mekah itu apakah dari Masjidil Haram? Tidak. Dari rumah Ummu Hani. Dari rumah Ummu Hani, kemudian oleh malaikat dibawa ke Zamzam.
di komplek Masjidil Haram, dekatnya pintu Ka'bah itu. Dari sini, setelah dari Zamzam, baru kemudian beliau pergi, dibawa oleh Jibril. Kemudian mampir ke Bukit Sinai. Makanya kemudian kita temukan di dalam Al-Quran ada ayat Wattini wazaituni waturi sinina. Bukit Sinai atau Bukit Tursina ini sudah ada di komplek Palestina, Masjidil Aqsa. Dari situ kemudian Jibril membawa Rasulullah ke Bethlehem. Dari Bethlehem barulah beliau kemudian masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Kalau kita bicara tentang Masjidil Aqsa, Pak, ini komplek. Jadi di Masjidil Aqsa itu ada namanya Bethlehem, ada namanya Bukit Tursina yang tidak jauh dari situ. Kemudian pintu masuknya itu namanya tembok ratapan atau Jidarul Buka. Kemudian tidak jauh dari situ ada namanya Masjid Umar. Kemudian ada Masjid Qubatus Sokhro. Qubatus Sokhro, masjid yang kubahnya warna kuning. Kemudian kalau kita masuk lagi di situ akan kita temukan sebuah masjid di dalamnya kecil yang kubahnya itu warna hitam keabu-abuan. Nah di bawahnya itulah ada satu batu, Pak. Batu yang populer diyakini oleh ulama, hampir ulama di seluruh dunia, di bawah kubah ini ada sebuah batu yang disebut batu Mi'raj. Batu Mi'raj itu artinya ketika Rasulullah itu naik menghadap Allah, itu berpijak kepada batu ini. Nah batu ini, kalau di Mekah ada namanya Makom Ibrahim, sama-sama dalam bentuk batu. Kalau di Masjidil Aqsa ada namanya batu Mi'raj. Nah batu Mi'raj ini dulu, itu ketika Rasulullah mau naik menghadap Allah, itu dipakai pijakan. Pijakan kemudian batu ini mengikuti Rasulullah. Ketika sampai di beberapa meter dari udara ini, kemudian Rasulullah menghentikan. Rasulullah melasat menghadap Allah, batunya tidak mau turun. Kemudian oleh pemerintah Jordan, ini kemudian diuruk di bawahnya. Diuruk. Diuruk ini kemudian dikasih lubang bawahnya untuk mengenang bahwa batu ini dulu pernah di udara. Lah ngapain diuruk ini? Menjaga iman umat Islam agar tidak musyrik. Karena ini mukjizat, Pak. Setelah itu kemudian Rasulullah melesat menghadap Allah, melewati langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam, langit kedua berjumpa dengan Nabi Isa al-Masih dengan Nabi Yahya alaihi salam, langit ketiga berjumpa dengan Nabi Idris, langit keempat berjumpa dengan Nabi Yusuf, langit kelima berjumpa dengan Nabi Harun, langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam, dan langit ketujuh bertemu dengan Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman. Setelah itu kemudian naik terus melewati Raf-Raf, melewati Mustawa, melewati tempat-tempat Baitul Ma'mur dan langsung menghadap Allah. Bagaimana pertemuan Nabi dengan Allah? Tidak ada satupun hadis, riwayat, Al-Quran yang menjelaskan secara detail. Hadirin, kalau kita melihat hadis Rasulullah di dalam Sahih Muslim, hadis nomor 252, riwayat Muslim, di sana dijelaskan lama usriya. Kalau di surat Al-Isra ayat 1 Allah menggunakan kata subhanalladzi asra. Asra itu fi'il madhi, asra yusri isra'an. Kalau isra pakai masdar, kalau dari asra berarti fi'il madhi. Asra yusri isra'an. Kata asro ini akar katanya dua, Pak. Yang pertama saro, yang kedua saro. Kalau saro maknanya berjalan.
Tapi kalau saro maknanya diperjalankan di malam hari. Ini dari kata saro kemudian menjadi asro mengikuti wazan af'ala. Makanya kemudian Nabi Yakub alaihi salam itu disebut Israel. Karena Nabi Yakub itu setiap malam keluar rumah untuk mencari ketenangan gara-gara takut akan dibunuh oleh saudara kandungnya. Karena setiap malam ia keluar, maka dipanggillah Israel. Rasulullah itu perjalanannya disebutkan dalam Al-Quran menggunakan kata asro yang berarti diperjalankan di waktu malam. Kalau kita lanjutkan secara detail lagi, setelah kalimat asro pakai bi abdihi, Pak. Yang pernah hidup di pesantren, ini mesti tahu. Mestinya kan tidak begitu kalau dari sisi bahasa Arab. Mestinya asro abdahu. Tapi aneh ayat ini. Asro bi abdihi. Seperti kalimat amantu billahi. Mestinya kan amantu Allah yang betul. Nanti zaman buka dengan kitab Ibnu Aqil, Pak. Biar tahu. Padahal Isra Asra itu sudah mabni. Masih ditambahi bi abdihi. Bi abdihi itu fungsinya memabnikan kalimat sebelumnya. Oh, ini luar biasa. Oh, kalau begitu ditambahi kata bi abdihi. Ini menunjukkan taukid. Taukid kepada siapa? Kepada Rasulullah. Bahwa apa? Bahwa Allah telah memperjalankan. Kalau kita melihat hadis, lama usriya sama, pakai kata asro yusri. Di sini mabninya majhul, usriya. Dijalankan. Berarti ada dua oknum. Ada yang menjalankan, ada yang dijalankan. Lama usriya bi Rasulillahi, sama ayatnya, hadisnya juga sama. Di surat Al-Isra ayat 1 Allah menggunakan asro bi abdihi. Di hadis Muslim nomor 252 menggunakan kalimat usriya bi Rasulillah. Hal-hal seperti inilah kehebatan Al-Quran, kehebatan Islam tidak bisa ditandingi oleh agama apapun, Pak. Gak bisa. Lama usriya ketika diisrokan sapa Rasul rupani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuhiya bihi ila sidratil muntaha. Begitu beliau telah diisrokan oleh Allah, telah sampai di sebuah tempat namanya Sidratul Muntaha. Wahia Sidratul Muntaha itu fis sama isadisa, ada di langit ke-6. Kalau kita bertanya, Sidratul Muntaha itu nang di? Jawabnya ini, Pak. Dan hadis ini sahih. Ada di mana? Ada di langit ke-6. Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fayuqbadu minha wa ilaiha yantahi ma yuhbatu bihi min fauqiha fayuqbadu minha. Kalau kita terjemahkan bebas begini. Di Sidratil Muntaha yang ada di langit ke-6 itu, kalau ada benda ini naik, begitu sampai di situ, dia tidak akan pernah naik lagi dan tidak turun lagi. Kalau ada benda yang dari atas, begitu turun di Sidratul Muntaha, gak isok mudun maneh, gak isok munggah maneh. Luar biasa, Pak. Apakah ini yang kemudian disebut sebuah teori ilmu pengetahuan? Bahwa ada gravitasi langit, ada gravitasi bumi. Gravitasi bumi itu 100%, gravitasi langit juga 100%. Ketika ini gravitasi langit dan bumi ini saling tarik-menarik, langit gravitasi 100% naik ke atas, gravitasi bumi 100% narik ke bawah, sehingga inilah yang disebut 100% dikurangi 100%, hasilnya 0. Kemudian disebut zero magnetic area.
Sebuah suasana, ruang terbebas dari daya tarik-menarik. Kalau ini kita temukan dengan ayat Al-Quran. Innallah khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Gusti Allah menciptakan ruang itu ada 3, Pak. Yang pertama ruang langit, yang kedua ruang bumi, dan yang ketiga ruang antara langit dan bumi. Kalau kita ditanya apakah ini kebenarannya? Wallahu a'lam. Ini hadis, ini ilmu pengetahuan. Ketika Rasulullah kemudian melesat menghadap Allah, seorang diri. Jibril sudah tidak berani mengikuti. Apa? Kata beliau, Jibril, aku kenapa tidak kau antar menghadap Allah? Jibril menjawab, ya Rasul, kalau kita bahasakan Surabaya, andaikan aku ini melangkah 1 jengkal lagi, maka tubuhku akan terbakar. Berhenti Pak, Rasulullah menghadap sendiri, menghadap Allah. Inilah menjadi bukti konkret bahwa manusia itu naik api, bahwa manusia itu kalau sudah menjadi orang soleh, bahwa manusia itu kalau sudah menjadi orang yang taat kepada Allah, bahwa manusia itu kalau sudah dekat dengan Allah karena amalia ibadahnya yang solihah, maka derajatnya akan melebihi derajat malaikat. Luar biasa. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adol. Surat Al-A'raf ayat 179. Menungso niku nek wis kadung apik melebihi derajatnya malaikat. Di mana Pak logikanya? Kalau malaikat Pak, Bu, mereka tidak akan pernah berbuat, tidak akan sholat, tidak akan puasa, tidak akan berbuat apapun kecuali ada perintah dari Allah. Dan tidak akan pernah melanggar perintah Allah. Tapi kalau manusia, dia sudah diberi hawa nafsu, diberi akal, kemudian ia diberi perintah oleh Allah untuk beribadah dan dia nurut, melebihi malaikat. Disitulah kemudian Allah, kata Nabi, fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasan. Maka diberikanlah Rasulullah 3 hal. Yang pertama, utiya sholawatil khamsa. Nomor 1 dikasih sholat 5 waktu. Yang kedua, wa'utiya khawatima suratil baqarati. Yang kedua, Rasulullah diberi akhir surat Al-Baqarah. Saya kemarin ditanya orang, Ustadz, kalau diberi surat akhir surat Al-Baqarah itu loh berapa ayat? Saya jawab 3. Kenapa kok 3? Karena hadis ini menggunakan kata jamak. Wa'utiya khawatima. Khawatima surat Al-Baqarah. Akhir surat Al-Baqarah. Khawatim Pak, jamak dari kata khotam. Maknanya khawatim berarti beberapa akhir. Beberapa itu dalam bahasa Arab itu 3. Berarti mulai ayat apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai akhir ayat. Kemudian yang ketiga, apa yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi? Wa ghufira liman lam yusyrik billahi min ummatihi syai'an. Akan diberi ampunan terhadap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam selama tidak musyrik. Hadirin, kita tidak boleh menghina agama lain. Nun sewu Pak, ada itu agama sebelah itu. Untuk bisa masuk surga, itu harus, membunuh Tuhannya. Tuhannya dibunuh, dipaku di kayu salib. Tangannya, kakinya, kepalanya dikasih, dikasih ranjau dari besi. Kemudian perutnya ditombak sampai ususnya terburai. Masya Allah. Tuhan Pak dibunuh, disalib, disodok. Na'udzubillahi min dzalik.
Kemudian umatnya yang sekarang untuk menjadi bisa masuk surga, itu harus makan roti sebagai gantinya daging Tuhannya. Harus minum anggur sebagai minum darah Tuhannya. Ini keyakinan Pak. Dan harus kita hormati, tidak boleh kita hujat. Kita bandingkan bagaimana dengan orang Islam. Orang Islam Pak, Masya Allah. Gorong mati, awake dhewe durung mati. Kita sudah dijanjikan oleh Allah diwarisi surga. Zaman baca di surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun mulai ayat 1 sampai ayat 11. Di situ apa? Alladzina yarisunal firdausahum fiha khalidun. Orang Islam ini nduk donya durung mati sudah mewarisi surga. Untuk masuk surga, bondone mek siji. Apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah, Pak. Ada sebuah kisah yang menarik. Mungkin kalau tidak salah, kisah ini dimuat di dalam kitab Al-Hilyah, syarah kitab Minhajul Abidin. Di neraka itu ada orang berdialog. Ya cerita ini tidak masuk akal sebenarnya. Tetapi cerita ini mengkisahkan tentang bagaimana rahmat Allah. Yang satu orang kafir, satunya lagi orang muslim. Dua orang ini berdialog, Pak. Bro, andaikan ini iso ngomong. Bro, apa? Kenapa kamu kok masuk neraka? Iya, karena saya dulu waktu di dunia itu jadi wong kafir. Jadi wong Islam tidak gelem. Disuruh menyembah Allah tidak mau. Akhirnya saya menjadi penghuni neraka. Kemudian orang kafir balik bertanya, lah kamu siapa? Kok masuk neraka? Apa kamu juga kafir seperti saya? Oh enggak, saya ini orang Islam. Loh, lah wong Islam kok masuk neraka? Iya, karena saya dulu itu dunya ngrawegedno ya maling, ya nyolong, nyopet, wis gak karu-karuan. Tiba-tiba kamu Islam? Iya. Maksiat? Iya. Lah terus apa bedanya bro kalau kamu orang muslim isik mlebu neraka seperti saya? Lah kalau saya pantas wong aku kafir. Bapak Ibu, cerita ini sepertinya geli, Pak. Ternyata dialog dua orang ini didengar sama Allah. Didengar sama Allah, Pak. Allah gak terima dilokno digawe rasan-rasanan itu. Akhirnya Allah menyuruh malaikat, ada apa? Cari hambaku yang ada di neraka, cari mereka yang masih punya kalimat la ilaha illallah, tarik ke surga. Disinilah Bapak Ibu kemudian Rasulullah juga bersabda, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Selama orang itu di akhir hidupnya masih mengingat tidak ada Tuhan kecuali Allah di dalam jantung hatinya, surga dia. Alangkah mudahnya untuk menjadi penghuni surga. Tetapi walaupun mudah, jangan kemudian kita tidak sholat, tidak poso, tidak zakat. Lah itu yang membuat masalah. Maka perwujudan daripada la ilaha illallah itu adalah bagaimana kita mempunyai keimanan kepada Allah yang bersih, suci, sementara syariat kita juga benar dan akhlak kita terhadap alam semesta adalah menjadi orang yang baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Semoga kita yang hadir di masjid yang mulia ini dijadikan oleh Allah sisa umur kita barokah, rizki kita barokah, rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu kita soleh-solehah. Kalau yang hadir ini ada yang sakit, keluarganya sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Ada yang punya cita-cita mulia, Allah segera mengabulkan. Ada yang dilanda problem hidup yang sulit, Allah segera memberikan jalan keluar. Mungkin masih ada di antara kita ini yang belum punya anak, cucu, menantu, Allah segera memberikannya yang baik. Ada di antara kita, keluarga kita yang belum ketemu jodohnya, Allah segera memberikan jodoh yang baik. Jodoh yang bisa menghantarkannya ke jenjang pintu sorga. Yang belum punya pekerjaan, Allah segera memberikan pekerjaan sehingga mampu menghidupi diri dan keluarganya. Kita semua yang masih punya hutang banyak, Allah segera memberikan kemampuan
untuk bisa segera melunasinya. Kita semua yang sudah haji tetap mabrur dan bisa kembali. Yang belum haji segera diberi kemampuan Allah untuk bisa ziarah Mekah Medina di usia yang masih sehat. Allah mencatat kita calon-calon penghuni surga, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kegiatan kita pagi ini kelak menjadi sarana mudah jalan menuju surga. Allah membimbing kita dengan Al-Qur'annya dan Allah menghidupkan Al-Quran dalam jantung hati kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wasallim wa radhiyallahu ta'ala amma yasifun. Wassalamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf mbok bilih wonten kasaripun rembag kula nyuwun agunging pangarsami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.